sangat mengejutkan. Pengakuan Muhammad Ramdhanu atau yang biasa disapa Danu tentang dua alat bukti yang masih belum ditemukan oleh Polda Jabar. Namun, sebelum lanjut ke pembahasan, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru dan terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita simak berita selengkapnya. Menjelang akhir Januari 2022, pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang masih belum ada titik terang yang menggembirakan tentang siapa para tersangkanya. Lamanya pengungkapan kasus di Subang hingga mendapat sorotan dari berbagai kalangan, termasuk dari para pakar hukum. Namun ada hal yang mengejutkan dari kasus Subang ini, yakni ada dua alat bukti penting yang belum ditemukan oleh tim penyidik. Dua hal tersebut ialah alat bukti sidik jari pelaku di lokasi kejadian tewasnya Tuti dan Amel, serta alat bukti saksi yang melihat peristiwa kasus pembunuhan di Subang tersebut. Sebelumnya, saat merilis sketsa terduga pelaku kasus Subang, Polda Jabar mengakui tim penyidik menghadapi kendala karena minimnya alat bukti yang bisa mengarah kepada tersangka. Sementara, menurut Suryana, dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini, polisi sepertinya sangat kesulitan menemukan sidik jari dari para pelaku yang dianggap pintar dalam menghilangkan jejak sidik jari. Polisi juga kesulitan menemukan saksi karena dalam kacamata hukum yang disebut saksi ialah seseorang yang melihat, mendengar, dan menyaksikan peristiwanya. Namun di kasus Subang tidak ada saksi, kata HN Suryana Selasa 25 Januari 2022. HN Suryana juga menambahkan bahwa kasus pembunuhan di Subang ini, para pelaku pembunuh Tuti dan Amel sangat paham ilmu kriminologi. Karena saat melakukan aksinya, para pelaku tidak meninggalkan jejak sidik jari di tempat kejadian. Dikarenakan sidik jari yang menempel di tubuh korban Tuti dan Amel ataupun sidik jari yang menempel di tempat kejadian mampu dihilangkan, seperti mayat Tuti dan Amel yang dibersihkan. Begitu juga jejak-jejak bekas sidik jari pelaku di lokasi kejadian sudah dibersihkan. Sedangkan dalam kasus Subang, tidak satu pun si pelaku meninggalkan jejak sidik jari. Si pelaku sudah paham menghilangkan alat bukti, kata HN Suryana. Begitu pula dengan para saksi. Suryana mengatakan dalam kasus pembunuhan di Subang ini tidak ada satupun saksi yang melihat, menyaksikan ataupun mendengar peristiwa pembunuhan tersebut. Meski polisi tampak kesusahan mengungkap kasus pembunuhan Subang ini, Suryana tetap merasa optimis dengan pengalaman yang dimiliki polisi dan juga teknologi yang ada. Polisi bisa mengungkap siapa pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang. Namun sementara itu, mengomentari lamanya pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo, mengakui tim penyidik sudah berusaha keras untuk mendapatkan kemajuan dari pengungkapan kasus tersebut. Memang ada kendala-kendala teknis yang juga menjadi hambatan pengungkapan, tapi tidak kita ekspos karena apabila kita ekspos nanti akan mengganggu mekanisme penyelidikannya, ujar Kombes Pol Ibrahim Tompo pada Kamis 27 Januari 2022. Namun meski memiliki kendala, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan bahwa Polda Jabar masih terus mengejar tersangka kasus pembunuhan Subang ini dan terus mengembangkan penyidikan terhadap kasus pembunuh ibu dan anak tersebut. Pengembangan kasus ini kan dinamis, kita selalu berprogres untuk selalu mempercepat prosesnya. Jadi kita sama-sama berharap ini bisa kita ungkap secepatnya, ungkap Ibrahim Tompo.
Ia mengatakan bahwa pihaknya akan terus berupaya mempercepat progres pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Pihak kepolisian Polda Jabar sangat menyadari jika kasus pembunuhan Subang ini sudah menyedot perhatian publik dari berbagai kalangan yang ingin segera mengetahui akhir dari misteri kasus Subang tersebut. Makanya jajaran kepolisian dari Polda Jabar terus berupaya memenuhi harapan publik tersebut. Diusahakan agar secepatnya bisa mengungkap pelaku kasus pembunuh ibu dan anak tersebut. Harapan publik dan komitmen awal masih kita pegang, dan sama seperti harapan publik, kita berharap agar kasus ini bisa segera diungkap secepatnya. Mohon dukungan dari teman-teman dan masyarakat. Ungkap Ibrahim Tompo.